Merhaba Arkadaşlar, nasılsınız? Teman-teman, kalau misalnya saya bilang mirhaba, teman-teman harusnya jawab mirhaba juga. Kalau saya bilang nasılsınız, berarti saya tanya kabar teman-teman. Jawabnya nasılsınız, teşekkür ederim. Ya, teman-teman, di konten kedua kita, sebenarnya rencananya saya tuh mau ngulik tentang saya gitu loh, tentang apa ya, yang berhubungan tentang experience saya sebelum dapat scholarship. But karena permintaannya itu dari teman-teman banyak ke beasiswa Masagena, oke, sekarang saya akan khususkan untuk membahas tentang beasiswa Masagena. Don't forget to watching, like, comment, subscribe. Kita cari tempat yang paling bagus ya untuk ngonten. Ini kebetulan di dalam kelas. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya suaranya agak kecil karena aku nggak pakai alat tambahan buat ngobrol kayak gitu. Aku berharap suaranya ini bisa sampai ke teman-teman ya teman-teman. Nah jadi konten kedua kita akan membahas tentang beasiswa Masagena. Sebelumnya kenali dulu, nama saya Eliza Alpareza. Saya adalah alumni dari UIN Raden Patah Palembang dan saat ini sedang belajar bahasa Turki untuk melanjutkan studi S2 ke Sakarya University. Nah, teman-teman, aku akan bahas tentang scholarship Masagena. Jadi Masagena Education itu adalah sebuah lembaga agen pendidikan yang mana memperantarai orang-orang Indonesia untuk kuliah ke negara Turki khususnya. Jadi kita sebagai agen atau jasa edukasi itu memperantarai teman-teman yang mau kuliah ke negara Turki khususnya. Nah, untuk S1 itu teman-teman hanya memerlukan biaya untuk pendaftaran, terus teman-teman nanti siapkan nilai raport, ijazah, terus transkrip nilai, serta paspor itu guna untuk berkas teman-teman kalau misalnya mau kuliah di Turki. Nah, kalau untuk S2 itu minimal IPK-nya 2,27. Nah, untuk kuliah yang mandiri ya. Jadi Masageno Education itu memberikan fasilitas untuk kalian membawa kuliah, baik itu beasiswa ataupun mandiri. Kalau misalnya mandiri itu ada 3 tahapan, ada tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Itu ada biaya pendaftaran awal, dan ketika teman-teman lulus, teman-teman cukup membayar 35 juta rupiah dan itu akan diurus semuanya, mulai dari visa, ikamet, sampai izin tinggal dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman, peluang teman-teman untuk kuliah di Turki itu besar ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau bahas khusus untuk beasiswa. Nah, jadi kalau untuk beasiswa Masagena itu biasanya open Januari, Februari ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau apply beasiswa cukup siapkan transkrip nilai, ijazah, paspor, surat rekomendasi dari minimal dua orang yang mengenal teman-teman secara internal atau eksternal, baik itu akademisi atau non akademisi gitu. Nah, teman-teman jangan lupa, yang paling penting teman-teman harus mempersiapkan yang namanya motivation letter atau sebuah essay yang mana isinya adalah kontribusi teman-teman ketika teman-teman melanjutkan studi ke Turki kayak gitu. Dan teman-teman harus memberikan kontribusi yang itu berkaitan dengan lembaga yang akan memberi teman-teman beasiswa. Nah, habis ini saya akan membahas tips dan triknya ya teman-teman ya. Nah, terus yang selanjutnya
teman-teman juga butuh yang namanya certificate atau awards, apapun yang itu bisa menunjang masa depan teman-teman, yang mana itu menggambarkan tentang diri teman-teman. Jadi bentuknya kayak piagam, sertifikat itu ya, yang apa teman-teman mengikuti lomba atau yang lain-lain, atau kegiatan-kegiatan sosial yang mana ada bukti, yang sertifikatnya semua dicantumkan, itu sebagai bukti prestasi teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga butuh yang namanya riset. Kalau misalnya riset itu kayak gambaran kira-kira penelitian apa yang akan kalian teliti ketika teman-teman nanti studi ke Turki, baik itu S1 ataupun S2 ya teman-teman ya. Oke, yang pertama tips dan trik dulu. Oh iya teman-teman, teman-teman juga butuh ya yang namanya mencantumkan CV, biodata atau portofolio perjalanan teman-teman. Jadi orang tuh bisa menilai teman-teman dari gambaran apa yang teman-teman tulis di portofolio tersebut. Terus bedanya kalau motivation letternya atau essay-nya di khusus Masagena ini, mereka sudah menyiapkan kolom khusus yang harus teman-teman isi. Nah, jadi dari berkas itulah nanti teman-teman akan disaring, kira-kira teman-teman layak dan sesuai dengan standar mereka, teman-teman akan dipanggil interview. Karena kalau di Masagena Education ini cuma memiliki 2 tahapan. Yang pertama tahapan berkas, yang kedua tahapan interview ya teman-teman ya. Nah, tips yang pertama untuk berkas. Nah, kamu harus mempercantik CV. Nah, nanti akan di konten selanjutnya saya akan membahas tentang kurikulum vitae, biografi atau portofolio yang itu berkaitan tentang teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe ya, karena saya akan update terus tentang persiapan kalian buat dapat beasiswa kayak gitu loh. Baik itu di Masagena ataupun lembaga manapun kayak gitu. Karena ini penting kayak gitu kan, kurikulum vitae, motivation kurikulum vitae itu bentuknya biodata gitu loh. Yang mana itu harus menggambarkan tentang kalian dan itu real. Misalnya pengalaman kerja atau pengalaman organisasi atau prestasi, semuanya digambarkan dalam isi CV. Nah, kemudian yang kedua, untuk surat rekomendasi saya sarankan kalian minta sama kepala sekolah kalian, dosen atau PA, dekan, profesor, siapapun yang mengenal kalian secara akademisi. Nah, teman-teman juga butuh surat tambahan untuk di luar akademisi, kayak ketua organisasi kalian atau ketua komunitas kalian yang bisa membantu kalian menggambarkan tentang kalian secara profesional. Itu untuk surat rekomendasi. Terus yang ketiga, motivation letter. Nah, untuk motivation letter kemarin udah saya bahas sedikit, tapi saya akan membahasnya lebih panjang lagi di konten selanjutnya. Tapi ini saya akan menggambarkan secara singkat. Nggak perlu panjang-panjang, cukup selembar sampai 2 lembar maksud saya, tapi isinya pas kayak gitu, isinya sesuai dengan yang kalian punya kayak gitu kan. Misalnya pertama itu menggambarkan tentang kalian, nama kalian, terus juga asal kalian, terus latar belakang kalian. Latar belakang yang dimaksud di sini bukan berarti saya adalah orang yang tidak mampu, no. Big wrong. Saya kalau misalnya ada orang yang konsul ke saya terus bahas tentang motivation letter, jangan pernah mengatakan bahwasannya kalian dari keluarga tidak mampu, karena itu nggak perlu. Sekarang lagi azan, jadi akan saya skip dulu. Oke, berhubung aku baru pulang dari kelas Tomer dan tadi dari masjid, jadi aku akan jelasinnya sambil jalan aja ya teman-teman ya. Tapi memang alangkah bagusnya memang kalau di dalam ruangan, karena suaranya full. Kan kalau di sini suaranya jadi agak lebih terpecah karena terbagi sama angin juga ya teman-teman ya. Tapi sampai mana tadi ya? Sampai motivation letter. Nah teman-teman, sebagian yang konsul ke aku masalah motivation letter itu aku saranin banget untuk mereka itu mencantumkan tentang sekolah mereka sebelumnya, tapi jangan pernah mencantumkan latar belakang mereka. Kayak jangan dijelasin ya kalau misalnya aku berasal dari keluarga yang
nggak mampu, nggak usah kayak gitu, karena itu kayak apa ya, merendahkan harga diri kita lah. Tujuannya motivation letter itu adalah untuk menjual diri ya teman-teman ya, menjual prestasi. Nah jadi saran aku ke teman-teman itu, teman-teman cukup mengisi motivation letter itu dengan prestasinya, terus juga tentang penelitian yang pernah kalian lakukan, terus juga kalian juga boleh memberikan informasi seputar selain prestasi juga motivasi kalian kenapa harus dapat beasiswa. Terus juga yang paling penting adalah teman-teman harus memberikan kontribusi terbaik. Kenapa dan apa alasannya orang harus nerima kalian buat dapat beasiswa, dan juga kontribusi kalian ke lembaga beasiswa tersebut setelah kalian mendapatkan beasiswa. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu seputar motivation letter. Terus apalagi yang mau kita bahas mengenai beasiswa, nanti aku akan membahas tentang detail tips dan triknya. Oh ya, tips dan trik ya teman-teman ya. Pertama, aku saranin kepada siapa saja yang mau apply beasiswa, kalian jangan fokus ke hanya satu beasiswa saja. Gak mau lewat sini ya, kita lewat tempat lain aja. Kalian boleh apply ke banyak-banyak beasiswa ya teman-teman ya, jangan cuma satu beasiswa. Terus kalian juga saya saranin buat riset universitas, riset scholarshipnya, sehingga nanti ini akan berguna pada saat kalian interview. Jadi rencananya apa, kalau misalnya kalian udah dapet beasiswanya terus kalau misalnya nanti pas interview kalian ditanya seputar beasiswanya, dan kalian itu bisa jawab kayak gitu loh, baik itu lembaga beasiswanya atau yang memberi kalian beasiswa lah kayak gitu. Terus yang terakhir itu seputar interview. Nah seputar interview nanti akan saya bahas detailnya di maksud saya di event di konten ya. Aduh maaf saya nggak fokus lagi nih teman-teman, karena saya kesulitan buat nyari tempat konten kayak gitu. Oke, mungkin itu saja seputar scholarship Masagena dan tip dan triknya. Untuk next video nanti kita akan bahas tentang interview, dan juga kita akan bahas tentang motivation letter dan CV ya teman-teman ya, lebih jelasnya. Oke, I think that's all for today. Thank you for watching. Gorusurus. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. See you next time.